Kenapa Allah tidak langsung membinasakan Zionis Israel? Kenapa Allah tak langsung aja innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun? Langsung orang Israel itu jadi monyet, jadi cigak cingkuk. Bisa kan? Bisa kan? Bisa. Berapa batas penghasilan kebun sawit yang harus dikeluarkan zakatnya? Zaman Nabi tak ada sawit. Makanya ada orang mengatakan, aku tak mau mengeluarkan zakat sawit. Bapak tak mau mengeluarkan sawit? Nanti Pak Ustaz, kalau sawit ini bisa dikunyah macam kurma, baru saya keluarkan zakat. Ada orang gitu. Karena zakat sawit ini pakai kias. Makanya Majelis Ulama Indonesia membagi dua. Yang pertama, dikiaskannya ke makanan pakai mazhab Hanafi, tidak pakai nisab. Pokoknya asalkan keluar, asalkan panen, keluarkan 5%. Potong biaya operasional, pupuk, panen, brondol, rumput segala macam. Pokoknya asal panen keluarkan 5%. Kalau sejuta berarti 50.000, 5%. Ini kelompok pertama. Kelompok yang kedua, dikiaskannya ke dagang. Karena kata dia sawit itu tidak dimakan buahnya, tapi yang dijual itu, yang dipanen itu adalah hasilnya. Maka sama macam kulit manis, buah pala, cengkeh, maka yang dikeluarkan hasil dagang. Kalau sudah mencapai 85 gram emas kali 500.000, 42.500.000, di total setahun berapa hasilnya? Mencapai 42.500.000, maka keluarkan 2,5%. Dua-dua bisa dipakai. Yang mau mengeluarkan 5% ini dalilnya, yang mau mengeluarkan 2,5% ini dalilnya. Kalau 2,5% berarti 25.000 sejuta. Kalau 5% berarti 50.000. Oh, kayak gitu saya ngambil 5.000 nggak Pak, terserah lah. Kenapa Allah tidak langsung membinasakan Zionis Israel? Kenapa Allah tak langsung aja innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun? Langsung orang Israel itu jadi monyet, jadi cigak cingkuk. Bisa kan? Bisa kan? Bisa. Pertanyaan ini sudah saya tanyakan ke Syekh Muhammad Jibril dari Al-Azhar Kairo 20 tahun yang lalu. Saya angkat tangan, waktu itu saya mahasiswa. Assalamualaikum Syekh Muhammad Jibril, Profesor Dr. Syekh Muhammad Jibril, Dr. Hadis di Al-Azhar. Assalamualaikum Syekh. Ya. Kenapa kaum Ad hancur, kaum Samud hancur, kaum Madian hancur, kenapa Israel tak hancur? Senyum Syekh Muhammad Jibril. Apa kata dia? Kalau Israel hancur, kau masuk surga pakai apa? Tunjuknya saya. Kalau Israel dihancurkan Allah, kau masuk surga pakai apa? Allah menyiapkan Israel supaya kita berjuang, berjihad, membebaskan Palestina. Tapi jangan anak-anak muda ini besok ke Palestina semua. Saya tak mau tiba-tiba dapat berita Riau Post 50 anak Bencaklubi ke Palestina dan sekarang sedang terdampar karena kelaparan, tak dapat lontong sayur. Kalian tolong Palestina dengan prestasi. Akan anak-anak Bencaklubi akan menjadi bisnismen. Amin. Tiba-tiba nanti ada anak Bencaklubi yang menyumbang $50.000 ke Palestina untuk membebaskan, menolong, buat sumur bor, menyekolahkan anak-anak Palestina, memberikan bantuan beli perban, membangun rumah sakit Indonesia sebenarnya di Palestina. Siapa yang membangun itu? Tiba-tiba nanti ada rumah sakit Bencaklubi Hospital. Siapa yang tidak bersyukur? Bangga kita. Bisa. Tapi itu target jangka panjang. Untuk jangka pendek kita selesaikan aja mesin ini. Anak muda harus bermimpi. Kalau Anda tidak pernah bermimpi, maka Anda tidak akan pernah melihat mimpi menjadi kenyataan. Betul? Orang yang paling terjajah adalah untuk mimpi pun dia tidak berani. Mimpi pun tak berani. Apalagi menghadapi dunia nyata. Maka kau mesti berani bermimpi-mimpi. Tapi ingat, kakimu harus tetap menginjak ke tanah.
Gantungkan cita-cita mesti bintang di langit, tapi kakimu tetap injak ke tanah. Kalau kakimu tidak injak ke tanah, berarti kau hantu. Itu yang punya kebun sawit banyak itu siapa? Anak becak kelubi. Berapa hektar? Ya sejauh mata memandang. Apa hukumnya non-muslim berpenampilan muslim mengucapkan kalimat salam, insyaallah, alhamdulillah, pencitraan, bahasa kerennya penipuan. Supaya apa? Supaya dipilih jadi caleg, pakai sorban, pakai jubah, masuk masjid, pakai koko, pakai kain, pakai jubah, pakai sorban, senapan angin belum berpotong, menipu, bagi-bagi, penipuan, pencitraan. Umat Islam harus cerdas, jangan tertipu karena nama, jangan tertipu karena titel, jangan tertipu karena sorban, jangan tertipu karena jubah, tapi tengoklah apa perjuangan dia. Gunakan telinga, dengar baik-baik. Gunakan mata, tengok baik-baik. Allahu Akbar. Allahu Akbar itu fungsinya dua. Pertama untuk ngusir hantu. Kalau ada kawan-kawan yang mengantuk di sebelah, Allahu Akbar. Ada nampak-nampak yang ngomong, Allahu Akbar. Sebelum mulutnya tutup atau sedang, Allahu Akbar. Pak Ustaz, kami bagian parkir acara ini hanya bisa mendengar suara Ustaz dari kejauhan. Apakah amal pahala kami diterima? Kalian dapat dua, dapat pahala mengaji, dapat pahala parkir. Siapa yang mau dapat dua? Aku diikuti Ustaz. Yang nyuting ini dapat dua juga, dapat pahala mengaji, dapat pahala nyuting. Sekarang pengajian yang mendengar deh, tapi nanti kalau mereka upload nanti ke YouTube, Instagram, beratus ribu viewer menonton. Bayangkan kalau diuploadnya ke Instagram, Instagram Ustaz Somad. Yang mana Instagram Ustaz? Itu yang followernya 4 juta itu. Bayangkan sekali tonton 4 juta. Penduduk Riau 6,5 juta. Penduduk Pekanbaru 1,2 juta. 4 kali lipat 4 penduduk Pekanbaru itu yang akan menonton. Pahala. Maka anak-anak muda ini luar biasa. Itu kalau yang banyak yang merekam ini, banyak merekam. Tahap itu hidup dah tidak Allah. Pak Ustaz, di desa kami masih ada warga yang kredit barang. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Kalau uang dengan uang riba, pinjam 100 ribu bayar 120 riba, pinjam 1 juta bayar 1 juta 100 riba. Tapi kalau uang dengan barang tidak riba, pinjam, beli panci, cicil, tidak riba, karena akadnya uang dengan barang. Kalau uang dengan uang riba. Tapi kalau ada pihak ketiga, motor orang kredit motor, ada pihak ketiga, finance, keuangan, itu riba karena tak langsung. Tapi kalau Bapak Kades punya motor, saya mau beli motor, Pak Kades, ku beli motor Pak Kades, ku cicil, tidak riba karena akadnya uang dengan barang. Tapi kalau ada pihak ketiga, maka membayar uang ke pihak ketiga, uang dengan uang, motornya dibeli cash, itu riba. Pokoknya mudah saja. Uang dengan uang riba, uang dengan barang tidak riba. Apa hukumnya beli beras dari amil zakat untuk dizakatkan lagi? Udah selesai udah. Ini udah bulan haji, apa cerita zakat juga lagi? Ini beras 2,5 kilo. Aku beli beras ini 2,5 kilo tunai, maka beras menjadi milik saya. Sekarang saya bayar, aku bayarkan ini beras sebagai zakat fitrahku bulan ini tunai. Sekarang beras ini milik siapa? Kita ulang balik. Memang kalau kurang cairan payah nangkap. Saya datang ke masjid membeli beras. Aku beli beras ini 2,5 kilo tunai. Sekarang beras punya siapa? Punya saya. Lalu beras ini saya bayarkan. Aku bayarkan zakat fitrahku tahun ini tunai. Sekarang beras punya siapa? Beras punya 8 asnaf.
Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah fi sabil. Sekarang saya beli lagi beras itu. Aku beli beras ini 2,5 kilo tunai. Sahkah jual belinya? Tidak. Kenapa Pak? Ini bukan pemilik beras. Kita tak boleh menjual barang yang bukan milik kita. Aku jual sawit 2 kapling tunai. Punya siapa? Engkau. Mana bisa? Kecuali dia memang tukang jual beras. Dikumpulnya 2,5 kilo, dibuatnya 100 kresek. Itu boleh. Tapi kalau beras itu juga, aku beli, aku jual, aku beli, aku jual, aku beli, aku jual. Lama-lama kuya. Akadnya sudah bermasalah. Makanya saya berpegang kepada mazhab Syafi'i. Saya kalau bayar zakat fitrah dari sejak pulang dari Maroko 2008, ini 2018, sudah 10 tahun tak pernah saya bayar zakat fitrah pakai uang, tak pernah. Saya bayar zakat fitrah pakai beras. Saya beli beras, masukkan ke kresek, saya sendiri nyerahkan. Aku bayarkan zakat fitrah untuk aku bayarkan zakat fitrah untuk keluargaku, aku bayar zakat fitrah untuk anakku, aku bayar zakat fitrah untuk emakku. Bawa, jangan malas bawa beras. Beli beras, bayarkan beras. Kalau mau berpegang pada mazhab Syafi'i. Tapi kalau mau pegang mazhab Hanafi, pakai duit. Ini banyak orang campur mazhab dari rumah Hanafi sampai masjid Syafi'i.